Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, para orang tua dari anak-anak toddler atau anak-anak yang mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai awal-awal SMP atau teman-teman yang merupakan guru sekolah di sini. Saya mau mengingatkan ini masih mukadimah loh ya, belum inti videonya. Nah, saya mau mempersamakan atau menyamakan persepsi dulu. Kita mau membahas Baitul Maqdis nih. Nah, Baitul Maqdis itu di mana, apa, orang-orangnya di sana itu siapa, dan lain-lain. Oke, pelan-pelan saya akan jelaskan. Jadi yang pertama, Masjidil Aqsa, itu yang kubah emas, yang ini nih, atau yang kubah hitam, atau yang mana sih? Oke, pertama gini, Masjidil Aqsa itu terletak di satu bentang alam luas sekali, namanya Bumi Syam. Yang mana Bumi Syam ini adalah istilah dari Islam, istilah dari bangsa dan bahasa Arab. Kalau mau kita analogikan, ini seperti istilah Nusantara yang tercantum atau termaktub dalam Nusantara itu Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, pokoknya se-Asia Tenggara ditambah dengan Papua sanaan lagi tuh. Sebagian Oseania tuh masih termasuk juga dalam Nusantara. Nah, itulah Bumi Syam. Di Bumi Syam itu ada 3 negara, 4 ya lebih tepatnya, 4 negara yang masing-masingnya itu ada di kawasan Bumi Syam dan 3 kepingan kecil yang lain dimiliki oleh 3 negara. Nah, negara-negara itu adalah Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, kemudian kepingan lagi itu artinya sebagian kecil wilayahnya dimiliki oleh Arab Saudi, dimiliki oleh Turki, dan juga dimiliki oleh Irak. Nah, lalu kemudian teman-teman sekalian, ada sebagian ulama yang mengatakan Siprus termasuk ke dalam Bumi Syam, padahal kan Siprus itu pulau ya. Nah, karena begini, pengertian para ulama zaman dulu itu mengatakan Bumi Syam adalah Ardus Syam. Nggak pernah dikatakan kata Ard itu mengandung lautnya, enggak. Ya, maka definisi Ardus Syam yang paling kuat itu tidak mencakup Siprus. Akan tetapi Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi yang petanya nih digambarkan ulang oleh Mbak Emeralda, Mbak Benevico, ya. Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi mengatakan pokoknya Laut Mediterania itu atau Laut Tengah termasuk ke dalam kawasan Bumi Syam. Dengan demikian, pulau yang ada di Laut Tengah, yaitu Siprus, juga termasuk ke dalam Bumi Syam. Siprus itu, kalau Bapak Ibu ingat, adalah tempat kesyahidan dari Ummu Haram, syahidah sahabat Nabi yang ikut bertempur membebaskan Konstantinopel lewat jalur laut. Kok Konstantinopel? Iya betul, karena Konstantinopel yang merupakan bagian dari negara Turki, itu masih ada dalam cakupan Laut Mediterania yang letaknya itu di tengah-tengah dari Selat Bosporus yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Hitam. Agak sulit dipahami, oke, kesana aja nanti sendiri ya. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian di tengah-tengah Bumi Syam itu, yang disebut sebagai jantungnya Bumi Syam ternyata bukan Palestina. Akan tetapi kalau orang-orang di Syam itu ngomong, saya mau kemana? Mau ke Syam. Ngomong itu ke Suriah. Contohnya orang Jordan ditanya, mau kemana? Mau ke Syam. Jawabannya ternyata dia dari Jordan mau ke Suriah. Orang Suriah nih, misalnya orang Busro, orang Aleppo, orang Idlib, mau ditanya mau kemana? Mau ke Syam. Jawabannya adalah ke Damaskus. Jadi intinya Bumi Syam itu ada di Damaskus karena sejak zaman dulu memang kegiatan politik dan ekonomi itu dipusatkan di Damaskus. Terus gimana dengan Baitul Maqdis? Baitul Maqdis adalah pusat religiusitas atau pusat keagamaan yang ada di kawasan Bumi Syam. Itu ya jawaban yang paling tepat. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di sepotong Bumi Syam, ada daerah seluas Jawa Barat yang disebut sebagai tanah Palestina. Kenapa disebut sebagai Palestina? Karena dulu ada yang namanya bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini kalau menurut Bani Israel itu katanya bangsa raksasa, bangsa yang kuat. Intinya lebih kuat daripada mereka. Dan tapi bangsa Filistin ini kalau kata ulama, ada yang mengatakan ini adalah masih kerabat dari bangsa Rum, ada juga yang mengatakan ini masih kerabat dari Arab Al-Aribah atau bangsa Arab kuno. Tapi secara profil wajah dan lainnya udah beda memang. Orang Palestina itu matanya biru, rambutnya tidak pirang, akan tetapi merah, coklat gitu ya. Kulitnya kuning kemerah, bukan kuning ya, putih kemerah-merahan. Kalau orang Eropa kan albino. Jadi mereka tuh kulitnya tuh putih, tidak ada pigmen. Kalau mereka ini memang putih kemerah-merahan, bukan albino mereka. Nah, lalu kemudian di bumi Palestina itu, Bapak Ibu sekalian, ada suatu tempat yang disebut sebagai Baitul Maqdis. Nah,
ini diskusinya agak panjang nih. Yang mana ya Baitul Maqdis itu? Ini sama analoginya seperti kita menyebut Yogyakarta. Ada provinsi Yogyakarta, ada kota Yogyakarta sebagai ibu kota dari Yogyakarta itu sendiri. Jadi ada provinsi, bukan provinsi ya, satu ya provinsinya Islam saat itu ya, provinsinya Kekhalifahan Turki Utsmani, namanya Palestina. Di tengah-tengah Palestina ada kota Baitul Maqdis. Ada kota yang qadim atau kota lama, dan ada kota yang baru, kota jadid. Kota jadidnya itu yang isinya perumahan-perumahan baru yang dibangun setelah kota yang lama tuh nggak muat. Cuma kota lamanya itu ada bentengnya. Jadi kalau kita ke kota Jogja itu, kan ada kota Jogja yang baru tuh, kota Jogja yang isinya gedung-gedung dan lain-lain, sementara ada benteng. Nah, di dalam benteng itu adalah benteng kota lama. Nah, itulah yang disebut sebagai kota lama Baitul Maqdis. Di dalam kota lama Baitul Maqdis ada pasarnya, ada tempat hiburannya, ada tamannya, ada kantor pemerintahan dan lain-lain sebagainya. Dan di tengah-tengah pusat dari Baitul Maqdis itulah terletak Masjidil Aqsa. Nah, jadi ibaratnya nih kalau di tengah-tengah kota Jogja ya, itu ada benteng Kota Tua Jogja. Di dalam benteng Kota Tua Jogja ada komplek Keraton Jogja. Analoginya kayak gitu, dan itulah yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa ada, bukan di dalamnya ya, di dalam Baitul Maqdis itulah ada masjid yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang pembangunannya melibatkan bangsa jin. Yang Nabi Sulaiman itu digambarkan menguasai atau memperbudak jin-jin itu ceritanya lagi membangun Masjidil Aqsa. Kalau kita datang ke Masjidil Aqsa sekarang, ya, bangunan Masjidil Aqsa yang dibangun di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu adanya sekarang di bawah tanah. Nah, Masjidil Aqsa yang ada sekarang itu, yang ada kubah emas, yang ada kubah hitam, itu dibangun di masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya dimulai di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, selesai di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik atau anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus Masjidil Aqsa-nya tuh yang mana? Yang kubah hitam atau yang kubah emas? Oke. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu adalah satu area. Yang mana satu area itu dulu dibangun Masjid Al-Aqsa di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, yang batasan-batasan tanah sucinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh tanah sucinya itu sekarang sudah menjadi masjid dan kota tua. Ya, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sama seperti di Madinah. Di Madinah itu kan tidak semua orang yang atau tidak semua tanah di Madinah adalah tanah suci. Kita harus pergi ke Masjid Nabawi, baru kita di sana mendapatkan pahala sholat yang berkali-kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Begitu juga di Baitul Maqdis. Kita harus masuk dulu ke dalam Masjidil Aqsa-nya. Kita nggak bisa sholat di tempat random untuk mendapatkan pahala. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 250, ada yang mengatakan 500 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Nah, kita nggak bisa tuh. Misalnya nih, kita nggak bisa masuk masjid, terus kita sholatnya jadi taman. Nggak bisa. Itu keutamaannya tidak seperti sholat di dalam area masjid. Nah, di dalam area masjidnya itulah ada bermacam-macam masjid. Ada beberapa masjid lain di dalam area Masjidil Aqsa. Jadi, semuanya yang kubah emas maupun kubah hitam adalah Masjidil Aqsa. Termasuk tamannya adalah Masjidil Aqsa, lapangannya adalah Masjidil Aqsa. Di bawah tanah nanti ada 3 masjid lagi. Ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, ada masjid perpustakaan gitu ya. Ada lagi di bawah kubah emas itu, ada lagi nanti ruangan di bawah tanah, itu juga Masjidil Aqsa, ada lagi namanya sendiri dan lain-lain. Itu juga masih termasuk dalam Masjidil Aqsa. Nah, karena itu merupakan kiblat pertama, berarti ada dong satu titik yang menjadi titik kiblat. Di mana itu? Itu ada di Masjid Kubah Emasnya. Masjid Kubah Emas itu kenapa kok dipakein emas? Karena menandakan tempat termulia di Masjidil Aqsa. Tempat termulia itu ada lagi spot paling mulianya adalah Batu Sokhroh, tempat dulu titik kiblat ke sana. Yang kedua, disitulah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak menuju langit. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Meskipun kita sepakati bahwa saat ini kiblat kita adalah Ka'bah, dan kiblat di langit itu yaitu Baitul Ma'mur itu tegak lurus di atas Ka'bah. Jadi bukan tegak lurus di atas Aqsa, meskipun the gate of heaven atau gerbang langit ya, gerbang langitnya bumi itu ya di Masjidil Aqsa itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Masjidil Aqsa itu pusatnya ada di Sokhroh tadi yang ditandai dengan kubah emas. Bukan tanpa alasan kenapa kok ditandai kubah emas. Ya, jadi yang hitam juga Masjidil Aqsa, yang emas juga Masjidil Aqsa. Terus yang hitam itu apa?
Yang hitam itu dulu adalah tempat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat. Nah, karena apa? Beda dengan Masjid Umar ya, beda. Sholat itu maksudnya adalah, itu adalah titik terdekat dengan Ka'bah dari Masjidil Aqsa. Dibangun di paling pojok. Dan hari ini, Masjid Al-Qibli yang saat itu ya dikatakan, yang kubah hitam tadi ya, itu adalah tempat sholat laki-laki. Sementara di Masjid yang kubah emas atau Masjid Qubatus Sokhroh atau kubah batu adalah tempat sholat perempuan. Itu dulu ya, kita lurusin nih Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu kita lurusin juga nih, gini Bapak Ibu sekalian. Masjidil Aqsa itu terletak di sebuah tempat yang namanya tepi barat. Kan kalau Bapak Ibu lihat, tepi barat tuh adanya di timurnya Palestina ya. Kenapa kok dikatakan sebagai tepi barat? Oke, bisa kita lihat di peta ini. Jadi maksudnya itu adanya di baratnya Sungai Yordan. Ini nih, batas Palestina ini nih, ini ada Sungai Yordannya. Jadi sungai yang diseberangi oleh Tolut, dan Tolut melarang para pengikutnya untuk minum dari sungai itu ketika mau melawan Jalut, itu Sungai Yordan. Karena Palestina terletak di barat Sungai Yordan, maka dikatakan sebagai kawasan tepi barat. Nah, Jordan dulu namanya adalah Transyordan. Itu ya Bapak Ibu sekalian kenapa dinamakan tepi barat. Tepi barat itu dari kawasan Jenin sampai yang paling selatan adalah Beersheba dan Hebron atau Al-Khalil. Ya. Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi sangat menekankan untuk pengubahan istilah-istilah itu, meskipun guru-guru saya yang lain mengatakan it's just a name, itu hanya sebatas nama. Yang paling penting kita tidak mengadopsi nama-nama Israel, akan tetapi kalau memang penduduk setempat lebih suka, bukan lebih suka ya bahasanya, misalnya kita menyebut daerah Bogor dulu namanya Priangan, ya apa masalahnya gitu kan? Sementara Bogor kita tahu adalah nama peninggalan Belanda, penyederhanaan dari nama Buitenzorg. Tapi kalau kata Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi tidak sesederhana itu. Tapi it's okay, itu bukan perdebatan utamanya. Gaza di mana? Gaza itu di pojok belakang di wilayah agak selatan, dan itu sudah bukan termasuk Baitul Maqdis. Itu termasuk kawasan bumi Syam yang paling akhir karena sudah berbatasan dengan Pegunungan Sinai, yang mana orang sepakat Pegunungan Sinai sudah bukan Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dulu ya. Mudah-mudahan kita jadi sepakat nih tema pembahasan kita tuh apa dan Baitul Maqdisnya itu di mana. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.